Jadi ketika Paulus mengantisipasi bahwa jika memang ada orang yang menceritakan tentang sejarah Yesus, dan jika ada orang yang menceritakan tentang apa yang diucapkan Yesus berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia walaupun dia itu malaikat. Maka terbukti, kalian lihat sendiri kan, 600 tahun kemudian ada malaikat datang ke Gua Hira yang bernama Jibril, lalu menyampaikan kepada Muhammad, katanya, Muhammad, Isa itu tidak disalib tetapi diangkat. Sekarang bertentangan atau tidak dengan pemberitaan para rasul? Iya, bertentangan dong. Kalau sudah bertentangan, apa jadinya? Maka apa kata Paulus? Terkutuklah dia. Ya, terkutuk malaikatnya. Berarti Jibril terkutuk dong. Karena dia mau... Timotius 1:17. Allah itu Esa. Dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Apanya yang bertentangan? Ya. Sehingga kalau ada Trinitas apa? Nah, inilah pemberita Injil yang salah, yang sesat. Juga dalam ajaran samawi semuanya, perjanjian lama, Tuhan itu tidak serupa. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32. Kalau dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un. Jadi, semua tentang akidah, tentang ketuhanan, semua ajaran samawi sama memberitakan Tuhan itu Esa, tidak tampak, tidak pernah mati, tidak mau turun ke dunia. Ya, itulah samawi. Sama itu langit. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Lalu diberitakan oleh meme, Tuhan itu menjelma seperti dewa-dewa. Ya, bukan samawi kalau menjelma. Ya, bukan serupa, bukan lagi tidak serupa, malah serupa. Bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi, Injil yang sesat, yang diberitakan, yang salah adalah yang dilakukan oleh meme ini. Korban menjadi tumbal. Korban kan binatang. Kalau tumbal kan manusia. Ajaran-ajaran apa ya, orang pesugihan, kurban manusia. Anaknya dikurbankan. Ini ajaran sesat ini. Kalau ajaran samawi itu korban binatang. Kok berubah menjadi korban manusia? Nah, ini tumbal ajaran orang-orang pagan. Terus Tuhan itu memberi ajaran, bukan menerima. Malah dikatakan Yesus, ya, Tuhan. Padahal yang namanya Tuhan itu menerima firman. Yang namanya Tuhan memberi, bukan menerima. Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, atau di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi kriteria Tuhan untuk Yesus itu tidak ada satupun, nggak ada. Ya, karena pengakuan Yesus, dia seorang utusan untuk Israel. Matius 15:24. Dia seorang nabi. Markus 6:4. Dia menerima firman. Yohanes 12:50. Ya. Terus utusan itu apa? Yohanes 3:34. Penyampai firman. Jadi Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi manusia yang menerima firman yang benar. Sesuai Yohanes 3:34. Jadi ini perjanjian lama gak paham tentang ketuhanan. Perjanjian baru gak paham, apalagi Al-Quran. Sedangkan kalau saya teliti Al-Quran, perjanjian baru, perjanjian lama, sama semuanya tentang ketuhanan itu. Ya, makanya Kristen itu aneh. Ngambil kitabnya orang Yahudi, tapi Tuhannya beda. Tuhannya Yahudi adalah Tuhan yang mengutus para nabi. Tuhannya Kristen, Tuhan menjelma jadi manusia. Kok bisa kitab yang sama diambil, tapi Tuhannya beda? Ada orang Hindu mentuhankan dewa. Pakai Al-Quran dijadikan satu untuk kitab mereka. Kan nggak nyambung kan? Gitu ya. Jadi gitu nih. Ya, Islam tidak pernah berubah. Tidak pernah bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Masalah kita akidah. Ya, benar seperti yang dijelaskan Ustaz Tata tadi ya, Meme. Jadi sebenarnya proses Trinitas itu di dalam Alkitab itu sendiri tidak langsung ya. Kalau Injil yang awal itu Injil Lukas kita melihat itu masih Esa Tuhannya. Nah, pindah ke Yohanes, mulai Tuhan bersama ada partnernya yaitu Yesus. Yang ketiga sampai yang terakhir jadi Trinitas. Jadi seperti itu, berkembang terus itu. Jadi itu bisa dilihat gitu. Satu, kemudian Injil itu sendiri di dalam bukan Injil ya, Biblos itu ambigu. Satu sisi dia bilang satu sisi dia bilang Tuhan itu Esa, tapi satu sisi dia bilang Tuhan itu punya anak, punya bapak.
atau Tuhan itu inkarnasi turun ke bumi. Jadi penjelasannya itu bagi orang Kristen sendiri bingung gitu. Jadi akhirnya dipaksakan saja dogma itu. Percayalah dalam keadaan buta gitu. Nah, ini kalau dibahas muter-muter pusing sendiri nanti kalau mau dibahas itu. Nah, jadi memang itu menunjukkan bahwa itu adalah perubahan-perubahan, artinya ada campur tangan manusia di situ. Kalau dia wahyu murni dari Tuhan, itu tidak akan ada ambiguitas di situ. Pasti jelas clear sebagaimana kitab-kitab orang Yahudi atau kitab Al-Qur'an itu clear Tuhannya, jelas siapa Tuhannya, bagaimana sifatnya, karakternya, segala dijelaskan semuanya, begitu. Tidak bikin bingung, tidak ambigu seperti itu, saling bantah-membantah. Ada ayat mengatakan Tuhan itu Esa, dibantah Tuhannya 3. Ada bilang Yesusnya begini, dibantah lagi yang dengan kitab yang lain begini. Dan begitu seterusnya gitu. Ini menunjukkan bahwa itu memang buah pikir manusia. Ada campur tangan di situ. Nah, ini mungkin jadi renungan gitu ya. Oke, mungkin itu aja tamat sedikit. Oke, saya tanggapi ya. Moderator? Oh, oke, saya tanggapi. Mana nih moderatornya? Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini ya teman-teman Islam ya, Ustadz Tata maupun Bang Al ya. Jadi kita berbicara tentang Injil berarti kita tidak berbicara tentang Perjanjian Lama. Nah, narasi yang diucapkan Paulus di situ tidak berbicara bahwasan dia itu memberitakan Perjanjian Lama, tidak. Tetapi dia memberitakan Injil. Nah, kalau dikatakan memberitakan Injil, berarti memberitakan apa yang disampaikan Yesus secara lisan, dan yang kedua memberitakan tentang sejarah-sejarah Yesus. Itulah yang disebut Injil. Injil itu menarasikan tentang sejarah Yesus dan juga menarasikan tentang firman-firman yang diucapkan oleh Yesus. Jadi kita tidak berbicara tentang Perjanjian Lama. Artinya apa yang dikatakan oleh Paulus ini benar. Artinya Paulus mau mengatakan begini. Ketika ada orang yang memberitakan tentang sejarah Yesus yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, ketika ada orang yang memberitakan apa yang dikatakan Yesus berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia sekalipun dia adalah malaikat. Jadi konteks ayat ini tidak berbicara tentang Perjanjian Lama, tetapi konteks ayat ini Paulus mengatakan dia akan memberitakan tentang Injil. Jadi jangan keliru Anda. Nah, Anda malah lari ke Perjanjian Lama, mutar sana sini. Tidak nyambung, Pak. Jadi apa yang diantisipasi oleh Paulus ini tidak berkaitan dengan Perjanjian Lama, tetapi berkaitan tentang Perjanjian Baru yang narasinya tentang sejarah Yesus dan juga tentang firman-firman yang diucapkan oleh Yesus. Jadi jangan keliru dong. Jadi ketika Paulus mengantisipasi bahwa jikalau memang ada orang yang menceritakan tentang sejarah Yesus dan jikalau ada orang yang menceritakan tentang apa yang diucapkan Yesus berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia walaupun dia itu malaikat. Maka terbukti, kalian lihat sendiri kan, 600 tahun kemudian ada malaikat datang ke Gua Hira yang bernama Jibril lalu menyampaikan kepada Muhammad, katanya, Muhammad, Isa itu tidak disalib tetapi diangkat. Sekarang bertentangan atau tidak dengan pemberitaan para rasul? Iya, bertentangan dong. Kalau sudah bertentangan, apa jadinya? Maka apa kata Paulus? Terkutuklah dia. Ya, terkutuk malaikatnya. Berarti Jibril terkutuk dong. Karena dia memberitakan tentang Yesus berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Nah, ini harus nyambung. Jangan lari ke Perjanjian Lama, itu tidak nyambung, Pak. Sebenarnya saya tidak mau menjawab dulu tentang ketuhanan Yesus, tetapi kita membahas tentang penyaliban Yesus kira-kira sejalan tidak dengan fakta historis. Kalau berkaitan dengan ketuhanan Yesus, saya rasa dari tadi saya tidak mau menjawab pertanyaan kalian. Karena ini tidak sesuai dengan topik. Topik kita adalah membuktikan apakah Yesus itu benar-benar disalib atau tidak. Jikalau memang fakta sejarah tidak sesuai dengan kitab, maka saya katakan, campakkan kitab itu. Karena kitab itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan sejarah, Pak. Itu Anda harus pahami dulu. Kalau Injil sudah dipastikan bahwasan dia sejalan dengan sejarah. Kalau namanya teologis tidak sesuai dengan sejarah, campakkan kitab itu. Karena memang itu bukan firman Tuhan. Saya tidak yakin, Pak. Tidak mungkin Tuhan itu salah. Tidak mungkin. Saya memberikan salah satu contoh kepada kalian supaya kalian paham. Bentar. Coba dulu saya potong. Bentar. Saya memberikan salah satu contoh kepada kalian supaya kalian paham ya. Kita ini tinggal di Indonesia. Soekarno mempunyai sejarah, Pak.
Soekarno itu mencatat sejarah itu siapa? Sudah pasti sahabat-sahabatnya. Nah, ketika sahabat-sahabatnya mencatat tentang Soekarno, contoh mereka mencatat bahwa Soekarno itu mati karena sakit. Nah, lalu ada orang-orang yang di Indonesia ini, di luar daripada sahabat-sahabat Soekarno, mereka juga mencatat bahwasan Soekarno itu matinya sakit. Nah, tiba-tiba 700 tahun kemudian, ada seseorang lahir di tanah Arab, lalu dia mengatakan bahwasan Soekarno itu mati ditabrak mobil, bukan sakit. Lalu orang akan bertanya, sumbermu dari mana? Katanya dari Tuhanku. Aku mendapatkan info dari Jibril di dalam gua Hira. Kan ini konyol, Pak. Bagaimana mungkin fakta teologis bisa mengalahkan fakta sejarah? Ini lucu. Silakan. Oke, saya coba tanggapi begini ya. Saat pengangkatan 12 murid Yesus, tahu kan 12 murid Yesus itu? Nah, siapa aja itu? Apakah di situ kamu harus cermati? Apakah 12 murid Yesus itu benar-benar memfirmankan apa yang dikatakan Yesus, atau mereka ada yang berkhianat? Karena menurut Al-Quran, saya jelaskan ya, saya berdasarkan dalil di Al-Quran. Saya nggak mau ngibul karena saya berdasarkan dalil. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 12, saya bacakan. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Ayat 13, saya lanjutkan. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, nih ada yang melanggar janji, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa di sini? Ada pengkhianatan. Ada pengkhianatan di antara 12 murid Yesus itu yang telah merubah firman-firman. Apa yang disampaikan Allah dirubah oleh mereka. Kita lihat ya, dalam kisah para rasul, di situ dijelaskan bahwa Paulus telah membunuh 12 murid Yesus. Di sini artinya apa? Ada pengkhianatan yang telah merubah firman-firman Allah. Begitu, oke? Silakan lanjutkan. Ini saya jelaskan ya. Gini, kata Meme, Injil itu adalah bicara sejarah tentang Yesus. Bukan gitu, kitab suci itu, isinya perintah, larangan kayak Taurat, Al-Quran gitu. Bukan sejarah. Kalau dalam Islam berarti kalau saya pakai pemahaman Meme, maka Bible itu sekelas sirah nabawiyah, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Berarti bukan kitab suci. Sebab yang dikatakan kitab suci itu isinya perintah, larangan, ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku, kata Yesus. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Apa isinya? Ya pasti ada perintah, larangan, akidah, seperti Taurat, seperti Al-Quran. Kata Meme, Injil itu memberitakan sejarah tentang Yesus, berarti sirah nabawiyah. Seperti dalam sejarah Islam, Abu Abdullah Abdul Muthalib Hashimul Abdi Manafian Tasib,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim di mana Qusay bin Kilab gitu ya. Atau Yesus bin ini sampai ke Daud. Itu sejarah itu. Padahal namanya kitab suci itu seharusnya membahas tentang akidah, keesaan Tuhan. Ya, tentang syariat-syariat gitu. Terus kalau yang apalagi yang dipakai Paulus bahaya ini. Ya, sejarah menceritakan tentang Yesus yang dipakai Paulus misalnya. Tambah rusak. Roma 3 ayat 7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku itu melimpah kepada kemuliaannya, apakah sebabnya aku lagi dihukum seperti orang pendosa, berdosa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh memegang. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Nah, ini tambah rusak ini. Kalau kita pakai udah bukan kitab suci, sejarah dengan palsu, dengan kebohongan, dengan kebodohan. Ya, dan mungkin diimani kalau Sirah Nabawiyah di dalam Islam tidak diterima itu. Ya, untuk apa? Diberitakan Terputus, Bang. Halo, Bang Meme. Assalamualaikum. Ustadz Tata putus itu, Ustadz Tata. yang Yesus terima. Nah, ditolak oleh umatnya, ya tidak ada. Oh, ditolak. Ya, kalau Al-Quran disampaikan, dihafal, pada akhirnya dibukukan. Taurat juga gitu. Nah, kalau Yesus kenapa gak ada menjadi kitab sejarah? Ya karena dia ditolak oleh umatnya. Gitu. Ya, silakan. Ya, Bang Nainggolan mau tanggapi atau saya mau tanggapi? Gimana Bang Nainggolan? Silakan. Bukan. Nanti saya mau bahas soal sunat itu, Bang. Abang tanggapi dulu, Bang Tahta. Oke. Jadi begini Ustaz Tata ya. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwasan apa yang aku beritakan kepada kalian bukan firman Tuhan, itu benar. Jadi surat-surat Paulus itu yang terkonfirmasi di dalam perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu ya. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru itu hanyalah yang diucapkan oleh Yesus. Itu firman. Ini apa saya ya yang putus-putus kan? Enggak. Nggak ada suara. Mei, enggak ada suara, Mei. Roh Kudus lari tuh, Mei. Makanya jangan dosa banyak. Ini salah. Dalam perjalanan. Sudah. Halo? Aman. Aman? Ya, aman. Oke, aman. saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika Ustaz Tata mengatakan bahwasan Paulus itu memberitakan bukan firman Tuhan ataupun apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan firman Tuhan, iya benar. Karena apapun yang ditulis oleh Paulus itu memang benar bukan firman Tuhan. Tetapi tulisan Paulus ataupun tulisan para rasul yang lain itu sudah diilhami oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sudah mengaminkan bahwasan tulisan kalian itu benar. Itu yang disebut dengan diilhami oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ataupun Tuhan itu sendiri sudah mengaminkan. Nah, firman Tuhan di dalam perjanjian baru itu kategorinya mana saja? Firman Tuhan di dalam perjanjian baru itu kategorinya hanya ada di dalam 4 Injil. Ya itu ditulis oleh Yohanes, Markus, Lukas, dan juga Matius. Nah, di dalam 4 Injil ini juga bukan semuanya mutlak firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah hanyalah narasi Yesus. Kalau narasi Yesus itu firman Tuhan. Tetapi kalau narasi yang lain-lain berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan perjalanan, itu bukan firman Tuhan, Pak. Jadi Anda tidak boleh menyamakan antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi, kalau Anda mengaitkan dengan Torah ataupun kitabnya para nabi itu, Pak, tidak pernah memisahkan antara sejarah dengan firman Tuhan. Bahkan saya katakan, kitabnya para nabi itu secara berestafet, mulai dari Musa sampai ke nabi-nabi yang berikutnya, mereka tidak pernah memisahkan firman Tuhan dengan sejarah. Kalau memang Islam ini mengikuti ajaran Samawi, mengikuti ajaran Musa ataupun nabi-nabi sebelumnya itu, seharusnya Al-Quran itu tidak dipisahkan dari sejarah. Kalau Al-Quran memisahkan diri dari sejarah, maka saya katakan Al-Quran tidak sejarah dengan ajaran para nabi. Itulah Anda harus pahami dulu.
Anda coba cek di dalam Torah yang ditulis oleh Musa, apakah Musa menulis mutlak hanya firman Tuhan? No. Kecuali kitab Kejadian, ya benar, itu mutlak firman Tuhan. Tetapi selain kitab Kejadian, itu bukan mutlak firman Tuhan, Pak. Tetapi dicampur dengan sejarah. Itu Anda harus paham dulu. Nah, datangnya Al-Quran yang mengklaim bahwasan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu, kok tiba-tiba berubah menjadi beda dengan ajaran-ajaran para nabi. Itu harus pahami dulu, Pak. Oke, Mei sebentar. Oke. Selamat sore Bang Thomas. Oke, silakan. Boleh Oke, aku selamat tambahkan? Oke, dari Katolik ya Bang Thomas ya. Iya, aku dari Katolik. Aku ingin menambahkan. Silakan, Terima kasih silakan. atas kesempatan yang diberikan Pak moderator ya. Silakan, Jadi yang dibahas ini mengenai kenapa Yesus itu mati ya dalam iman Kristen ya. Ataupun kenapa dalam iman Kristen itu ada kitabnya Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kitab sucinya yang dipertanyakan, terus mengenai konsep Allahnya juga berbeda dengan umat Islam. Jadi yang perlu didasarkan dulu persamaannya itu Alkitab memang tidak bisa disamakan dengan Al-Quran, karena kalau mau disamakan tidak nyambung, karena Al-Quran itu kan firman Allah, perkataan Allah, ya kan. Sedangkan dalam Kristen, iman Kristen itu dia firman Allah itu dinyatakan diturunkan dalam bentuk daging, dalam rupa manusia. Itu yang mereka disebut Yesus. Sedangkan dalam Islam kan perkataan Allah atau firman Allah itu diturunkan dalam bentuk tulisan kitab suci yang disebut Quran. Jadi kalau mau disamakan, Quran itu sama dengan, kalau dalam Kristen dia Yesus. Artinya sama-sama firman Allah. Cuma dalam Islam itu firman Allahnya tertulis dalam kitab atau buku kitab suci. Sedangkan dalam Kristen itu firman Allahnya hidup dalam bentuk manusia. Dan orang-orang yang menyaksikan manusia ini itulah yang melaporkan atau menuliskan dalam menjadi sebuah kitab atau buku. Dia menulis apa yang dilakukan oleh Yesus semasa dia hidup. Itu yang diyakini oleh umat Kristen. Oke, jadi di situ clear dulu ya. Kenapa nggak pernah nyambung antara pemahaman Al-Quran dengan Alkitab selalu berbeda. Karena memang Al-Quran nggak bisa disamakan dengan Alkitab. Dia harus disamakan dengan Yesus. Karena sama-sama firman Allah. Karena dalam iman Kristen, Yesus itu adalah firman Allah. Itu mereka pasti yakin banget. Tapi pasti dalam iman Islam tidak akan setuju. Karena memang dalam iman Islam, firman itu adalah perkataan Allah. Bukan dia. Jadi pasti nggak ketemu. Jadi kalau mau disamakan ya, Quran itu firman Allah, tapi kalau di Kristen Yesus itu firman Allah, jadi sama-sama firman, tapi yang satunya jadi manusia, yang satu dalam bentuk kitab suci. Terus mengenai kitabnya Kristen, kenapa ada Perjanjian Lama, kenapa ada Perjanjian Baru? Jadi kitab suci Perjanjian Lama itu isinya perjanjian Allah dengan manusia melalui para nabi. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru itu isinya perjanjian Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kitab suci Perjanjian Lama itu mengisahkan ya bagaimana Allah itu merencanakan dan menyiapkan keselamatan umat manusia dengan perantaraan para nabi. Sementara kitab suci Perjanjian Baru mengisahkan bagaimana Allah itu mengerjakan dan menyelesaikan keselamatan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Itu menurut keyakinan dalam umat Kristen ya. Jadi pasti tidak akan disetujui oleh umat Islam karena mereka tidak percaya bahwa kitab suci itu perjanjian. Tapi ya mohonlah kita masing-masing saling menghargai keyakinan kita masing-masing. Jangan kita menghujat mereka mengatakan kamu salah, kamu sesat. Jangan. Pasti kita akan berseteru-teru sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Jadi sebaiknya kita saling menghargai saja. Kita punya keyakinan masing-masing. Kita memahami saja. Oh, ternyata paling dia Tuhannya begitu ya. Oh, di agama kami Tuhan kami begini. Oh, masing-masing saling menghargai lah. Jadi tidak ada yang saling menyerang atau menghujat, mengatakan kamu salah, kamu sesat. Jangan. Terus pertanyaan yang paling selalu dipertanyakan, kenapa itu Yesus harus mati? Kenapa dia harus mati dalam iman Kristen? Nah ini aku coba tambahkan ya. Injil Matius dan Injil Markus itu dia melaporkan bahwa ketika Yesus menubuatkan penderitaan dan kematiannya, jadi memang Yesus sudah menubuatkan penderitaan dan kematiannya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia.
karena Petrus ini sama sekali tidak setuju dengan nubuatnya Yesus itu, ya. Nah, menanggapi tegurannya Petrus, Yesus lalu berpaling dan dia marahi Petrus. Dia bilang, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Yesus kepada Petrus ini jelas menegaskan bahwa mengenai penderitaan dan kematian Yesus ada perbedaan antara apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dipikirkan manusia. Jadi menurut Yesus, Allah itu sudah merancang penderitaan dan kematiannya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Itu dalam keyakinan Kristen. Jadi kemudian sedangkan menurut Petrus tidak mungkin Allah itu mau mengorbankan Yesus. Yang Yesus itu kan yang diutus sebagai Mesias. Nah, dalam rancangan Allah, Mesias itu memang harus menderita sengsara dan mati disalibkan. Tetapi kemudian dia tidak hanya mati, tetapi dia kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu ditulis dalam Injil, ya, Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Sementara dalam rancangan bangsa Israel, Mesias itu akan muncul sebagai makhluk penakluk raja-raja dan bangsa-bangsa, sehingga tidak mungkin dapat dikalahkan. Jadi masuk akal apabila Petrus dan murid-murid lainnya tidak bisa menerima penderitaan dan kematian Yesus sebagai Mesias. Selama mereka masih berpegang teguh, iya, selama mereka masih pegang teguh rancangan mereka sendiri, maksudnya manusia itu dia tidak mau memegang rancangan Allah, maka pasti manusia itu tidak akan pernah dapat memahami rancangan Allah terhadap Mesias. Sebab seperti yang sudah ditegaskan Nabi Yesaya, ya, ini dalam keyakinan Kristen, rancangan Allah itu sangat berbeda dengan rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Allah dari rancangan manusia. Maka supaya manusia itu dapat menerima penderitaan dan kematian Mesias atau Yesus, sebaiknya manusia itu meninggalkan rancangannya sendiri dan bukan mulai berusaha keras memahami rancangan Allah. Jadi gini, kalau kita sedikit lagi, kalau kita mau memahami konsep Trinitas atau Allah Tritunggal, itu sebenarnya Allah Tritunggal itu sebuah misteri. Misteri itu artinya kita tidak bisa pahami. Kita aja ini otaknya ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa memahami semua, mengetahui semua tentang Allah? Kalau kita tahu semua tentang Allah, kita jadi Tuhan dong. Itu aja sih. Jadi seperti tadi, hanya dengan demikian manusia bisa memahami kenapa Yesus harus mati, kenapa dia harus menderita, karena memang sudah dirancang oleh itu keyakinan. Itu memang itu sudah keyakinan dalam iman Kristen. Jadi tolong dihargai saja. Ya, jangan kita katakan mereka sesat, mereka salah, jangan. Tapi kami menghargai juga keyakinan Islam. Kalau mereka mengatakan tidak, Yesus itu, kami juga menghargai. Ya, kami juga setuju, silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Ya. Terima kasih. Saya sedikit saja ya. Saya sedikit ingin meluruskan gini ya. Yesus dikatakan firman yang hidup. Tidak ada. Namanya firman itu oleh Tuhan disampaikan kepada para nabi. Oleh nabi itu disampaikan kepada umatnya. Musa, Taurat itu dari Tuhan. Musa yang menyampaikan. Begitu juga Injil dari Tuhan. Yesus yang menyampaikan. Al-Quran juga firman-Nya Tuhan, Nabi Muhammad penyampainya. Itulah firman itu, tidak ada firman hidup itu. Ya. Nah, itu yang harus diketahui. Kalau firman itu hidup, otomatis menjadi Yesus. Otomatis Yesus tidak mungkin mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Atau apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, inilah firman gitu loh. Yang Yesus terima ini. Nggak ada firman hidup itu, tapi firman itu perkataan, ajaran yang diterima oleh Nabi disampaikan. Ya. Terus yang kedua, masalah keselamatan itu sama, ajaran samawi itu sama, keselamatan itu. Kalau dalam Islam, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi semua para nabi menyelamatkan umatnya harus mentuhankan Allah. Atau kata Yesus Yohanes 17:3 itu. Itulah keselamatan. Jadi kalau ada orang keselamatan itu mentuhankan nabi, utusan, ini tidak ada dalilnya itu. Coba hidup yang kekal itu. Semuanya Yesus mengatakan mengakui Yesus sebagai utusan. Ya, yang terakhir, bahwasanya, ya, kalau nabi ada yang dibunuh, ya wajar. Jangan diklaim menebus dosa. Karena semua para nabi, kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana.
kecuali tempat tinggalnya. Yesus diusir mau dibunuh, wajar dia nabi. Nabi Muhammad mau dibunuh sering sampai hijrah ke Madinah. Juga nabi-nabi sebelum Yesus banyak yang dibunuh. Apakah mereka menebus dosa? Ya tidak. Risikonya seorang nabi. Terus bagaimana? Ini terakhir. Ternyata ajaran manusia menebus dosa itu, Tuhan menebus dosanya dengan menjelma jadi manusia. Ini kalau saya baca semua ajaran ini di luar samawi. Tuhan menjelma jadi dewa, dewa menjelma jadi manusia. Nanti dewa ini harus merasakan penderitaan, dia harus mati. Nah, ini ada di ajaran di luar samawi kalau kita teliti, banyak. Tapi kalau ajaran samawi, dosa ditebus dengan berdoa, dengan taubat. Makanya kata Yesus itu, ya Tuhan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Atau di yang lain, kalau kamu tidak bertobat, kata Yesus, seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan memasuki kerajaan Allah. Jadi taubat ajaran samawi itu bukan menebus dosa dengan nyawa manusia. Gak ada ya. Itu cuma salah paham. Itu ajaran pagan semua kayak gitu. Monggo silakan yang lain. Gantian ya, gantian dulu dong. Kamu tadi 2, saya 2 dulu ya, gantian. Ya, oke. Saya tadi mendengarkan Bro Meme itu mengatakan surat Paulus itu bukan firman Tuhan, hanya diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Pak Thomas mengatakan Tritunggal itu tidak bisa dipahami. Iya, misteri. Itu ya, tidak bisa dipahami, artinya misterius gitu. Iya. Begini Bapak ya. Karena kita bukan Tuhan. Ya sebentar Pak. Tritunggal itu memang sulit dipahami karena bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, sebentar Bang, dengerin. Iya nanti Mbak bantah, ambil pulpen ditulis. Iya. Ajaran Tuhan yang diberikan kepada Yesus, Yesus berkata, hanya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus.